Di ujung cerita ini, di ujung kegelisahanmu, ku pandang tajam bola matamu. Cantik, dengarkanlah aku tak setampan Don Juan. Tak ada yang lebih dari cintaku. Dari acara ta perlebih maka manbantu kali bubu kami gobanci rekam ku lebih bertekam kubas ingat ta musika ya mangkam kelina barus keluarga barus marga barus ras sanggup geluhna kali bubu anak baru ras kelina kami mari agenda kita kelina bila kita ke rumah kali bubu ta dinten megana Jujur, Bapak Mama, semua yang ikut di sini, saat saya mengatakan Jujur itu sapaan dari kami Batak Karo. Kalau mungkin Bapak Mama lihat dari Horas, tapi di Batak Karo saya mengatakan Jujur yang artinya kesukacitaan, yang artinya sehat dan bangga kepada saudara. Di sini yang namanya Mabaru Selamat. Selamat itu atau sering berisikan adalah MBS. Itu adalah rangkaian pernikahan di adat Karo. MBS adalah upacara meminang garis menurut adat Karo yang bertujuan untuk menanyakan kesediaan si garis, orang tua, sembuya, anak buru, kali bubu, singalu bebreng, dan kali bubu singalu berkebut atas undangan tersebut. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya mau menjelaskan sedikit. Kita mengkondisikan rumah ini adalah rumah dari keluarga Tinting atau keluarga gadis, karena kondisinya jauh di Medan, tidak mungkin datang ke Medan. Jadi kondisi di sini bukan keluarga Barus, bukan rumah keluarga Barus, tapi ini adalah rumah keluarga Tinting. Jadi karena sudah di luar, sudah menunggu keluarga Barus, kita akan mempersilakan masuk dengan iringan lagu Jujur. Barus kali bubur rasana kurang gue baca kita masuk. Ngadu kalau lagi kerina keren kali bubu bagi anak baru sangkap dulu karo-karo.
Rabu Kerina Kalibubi Karo-Karo Mergana pas sampai belum diterima buat sikap pukul tuhan dan Kalibubi kami resmi sampai belum ginting Mergana buat si buat dukungan di masing-masing buat si pukul dulu. Ya, ini ada luah tanda cinta, luah tanda kasih sayang, luah tanda syukur dari keluarga Barus, terkhususnya dari orang tua kita, untuk Ines yang masuk ke keluarga Barus. Ini tanda sukacita dari orang tua untuk Ines, karena di tengah keluarga Barus belum ada anak perempuan. Tapi sekarang sudah anak perempuan. Jadi ini Ines bukan hanya sebagai anak mantu, tadi pesan dari kita, tapi sudah dianggap anak juga, anak perempuan di tengah keluarga Barus. Dan ini tanda sukacita tiga, tanda sukacita keluarga, tanda sukacita keluarga orang tua untuk Ines. Mungkin buat keluarga bisa memberikan dua. Ini adalah seperangkat perhiasan emas untuk Ines, wujud dari kasih sayang orang tua dari keluarga Barus untuk Ines. Foto dulu. Bapak, iya Pak. Mama, Ibu. Ya, sudah bisa kita duduk di tempat duduk masing-masing. Acara adat kita, Mama Bulus Lambar, sebagai orang yang beriman, kita akan mengawali acara ini dengan beribadah kepada Tuhan. Buat pendeta kami, Pendeta Lena Berukaro sekali, kami diserahkan. Baiklah Bapak Ibu, di sore hari ini, sebelum kita memulai acara adat untuk Aba Belus Lambar, Veteran dan Ines, kita akan mulai dengan ibadah.
Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Ya, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat kita nomor 355. Ibadah ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada anaknya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita sekalian. Amin. Kembali dari Kidung Jemaat kita nomor 17, Tuhan Allah hadir.
Pujian penyembahan kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Sebelum memulai berbagai acara yang akan kami kerjakan hari ini, yakni Mababelo Selambar menurut adat orang Karo, Ines dan juga Eltra. Kami mau Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus yang akan melindungi kami, membimbing kami sampai di akhir acara kami hari ini. Berkata-katalah melalui firman-Mu ya Tuhan, karena kami semua telah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam satu nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, keluarga Ginting dan keluarga Barus, untuk persiapan pernikahan, kita sudah tidak asing lagi dengan kitab Kejadian 2 ayat 23. Saya bacakan bagi kita semua. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ya, Bapak Ibu, shalom bagi kita semua. Menjuah-juah. Horas. Iya. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang pernikahan, ini sesuatu yang agak complicated ya. Karena kalau kita berbicara tentang pernikahan, ada berbagai hal yang kita temukan dalam sebuah pernikahan. Sehingga kalau kita lihat setiap keluarga yang sudah menikah, bukan hal gampang untuk membina sebuah pernikahan. Bukan hal yang mudah untuk membina sebuah pernikahan. Jadi hari ini untuk mempersiapkan keluarga, baik dari keluarga Barus maupun Ginting, firman Tuhan ini sering sekali kita baca dari kitab Kejadian yang melambangkan rusuk dan tulang. Ya, adalah tulang dari tulangku dan rusuk yang diberikan oleh Allah bagiku. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat sebuah pernikahan yang complicated, banyak juga orang memutuskan untuk tidak menikah. Ya, kira-kira kalau tidak menikah itu salah atau benar? Bagaimana kira-kira berpandangan Bapak Ibu? Ada orang yang memutuskan karena begitu peliknya kehidupan rumah tangga, sehingga orang memutuskan untuk tidak pernah menikah dalam hidupnya. Sehingga ada yang disebut lajang tua ya. Ya, ada yang bilang itu polatu katanya. Apa namanya itu? Panglatu. Nah, itu dia. Iya, panglatu katanya. Tapi ada juga orang yang merasa bahwa pernikahan itu sangat indah, karena katanya kalau orang menikah itu, wah, terlihatnya enak ya, mau apa aja enak, mau kemana-mana bisa sama-sama gitu ya. Jadi ada orang memutuskan sebelum waktunya pun, kayaknya saya lebih baik menikah dulu lah, menikah muda ya. Sehingga banyak anak-anak kita yang masih remaja, karena dia melihat hubungan suami istri itu kayaknya indah, tidak ada apa-apa, tidak ada persoalan. Jadi mereka memutuskan untuk hidup seperti suami dan istri. Ya Pak Ibu, tapi apakah itu benar atau salah? Kita sendiri yang melihat bagaimana kondisi keluarga kita. Sehingga banyak orang setelah menikah, ya ini bukan untuk menakut-nakuti Eltra dengan Ines ini ya. Setelah menikah terjadi penyesalan. Makanya ada satu pantun yang saya ciptakan dulu. Setiap kali ada orang menikah dalam gereja, saya katakan begini. Tapi nanti tolong dijawab dengan kata-kata cakep gitu ya. Nah, kopi susu dicampur gula. Iya. Kalau diminum enak rasanya. Iya. Kalau ku tahu cintamu palsu, takkan ku mau sejak semula.
Iya. Itu banyak ya pasangan-pasangan seperti itu karena mereka tidak memahami apa arti pernikahan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, khususnya Eltra dan Ines hari ini kalau kamu perhatikan begitu banyak orang hadir di tempat ini untuk mendukung persiapan pernikahan do. Itu artinya saat ini pernikahan itu sudah dimulai. Inilah pernikahan itu. Kalau nanti itu tinggal hari hanya untuk kita buat pesta, tapi pernikahan itu mulai sejak awal. Bagaimana kamu membina hubungan itu? Pernikahan itu bukan karena kekuatan do, tapi inilah yang dikatakan oleh kejadian tadi. Dia sudah dibentuk dan itu adalah inisiatif Allah semata. Bukan karena kehebatan kita ya, bukan karena kecantikan Ines ya Eltra ya. Ya, bukan karena kegantengan Eltra ya Ines. Bukan karena kuat, gagah, hebat, kaya atau miskin. Pernikahan itu semata karena ada inisiatif Tuhan Allah. Coba bayangkan, kenapa bisa ketemu Eltra dengan Ines sebenarnya?